Selamat sore, selamat bahagia, semoga sehat semua. Pertemuan yang ke-13 ini menginjak pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam belanja online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pada saatnya ini menyangkut tentang perlindungan konsumen dalam belanja online atau e-commerce. Banyak contoh dan banyak pertanyaan mengenai e-commerce. Begini, ini setiap saat kami jumpai dan setiap saat menjadi problem dan setiap saat kita mengalami. Saya pernah belanja barang, itu suatu pertanyaannya. Satu, saya pernah belanja barang secara online atau e-commerce, tapi barang yang saya terima tidak sama dengan yang saya lihat di foto pada iklan yang dipajang di website. Gambar bagus, model bagus, semuanya serba dilihat bagus, tetapi tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba. Itu semua dilihat pada website. Pertanyaan saya, apakah itu termasuk pelanggaran hak konsumen? Apakah saya dapat menuntut penjual untuk mengembalikan uang atau mengganti barang yang saya beli tersebut? Nah, sekarang akan saya sampaikan tentang masalah. Masalah ini ujung-ujungnya yaitu yang dirugikan adalah konsumen. Ulasan lengkap ya, ini kami akan menjawab pertanyaan pertanyaan di atas tersebut dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik atau disingkat dengan PPPSTE. PPPSTE sendiri merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE sebagai telah diubah. Sudah ada satu perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kayaknya tahun 2021 juga ada perubahan tentang Undang-Undang ITE. Ya, ini jawaban dari permasalahan di atas. Transaksi jual beli belanja online menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan pendekatan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kalau pendekatan itu tidak seluruhnya masuk di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kasus yang dialami kita semua bisa Anda sampaikan, dapat kami simpulkan sebagai salah satu pelanggaran terhadap hak konsumen. Pasti kita semua mengalami kalau belanja online. Ini saya mengambil cuplikan tentang disertasi saya, yaitu pasal-pasal yang saya masukkan ke dalam di pelajaran materi ini. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Ya, pertama kita sebagai konsumen mempunyai
ini tadi tuh hak-haknya. Kenyamanan dan keamanan keselamatan itu masuk yang nomor 1. Yang kedua atau yang B, konsumen berhak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga atau C, hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Mengapa saya blok hitam ini? Karena di dalam bab ini, hak ini kita sering tertipu, ya, tertipu di dalam hak nomor 3 ini. Yang ketiga, konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Ya, yang keempat. Yang kelima, konsumen berhak untuk didengar untuk mendapatkan advokasi. Konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Itu yang kelima. Yang keenam, konsumen berhak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, konsumen berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Jadi tidak dibeda-bedakan antara konsumen yang lain. Wis dekat, beda penjualannya, itu tidak boleh. Itu melanggar hak konsumen. Ya. Yang ke-8 itu berhak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. E atau yang ke-9, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha dalam hal ini adalah penjual online sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah diatur, yaitu penjual atau pelaku usaha beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Itu nomor 1. Yang kedua, ini saya garis tebal atau saya tebal itu, pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, yaitu pelaku usaha memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif atau membeda-bedakan dengan konsumen yang lain. Jadi harus sama perlakuannya. Yang keempat, pelaku usaha menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Yang kelima, pelaku usaha memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau untuk mencoba barang dan atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan. Yang poin 5 ini ada kejanggalan karena kalau online kan tidak bisa dicoba, tidak bisa diuji, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, lihatnya hanya di website.
Jadi untuk yang kelima itu konsumen harus hati-hati dan selektif. Yang keenam, memberi kompensasi. Pelaku usaha memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaat barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Yang selanjutnya G atau ketujuh, memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Ya, yang ketujuh ini terkait dengan pelaku usaha itu mempunyai hak-hak seperti ini, tetapi seringkali kalau dalam online itu akan menemui permasalahan banyak hal ya terkait dengan persoalan yang ditanyakan di atas atau Anda tanyakan. Lebih tegas lagi, pasal 8 ayat 1 huruf F Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang Anda terima dengan barang tertera dalam iklan atau foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang. Biasanya di dalam website gambar yang dipajang. Jadi iklan atau foto itu tidak sesuai, itu berarti pelanggaran. Anda selaku konsumen sesuai pasal 4 huruf H Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut berhak konsumen mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Umpama dalam pengiriman barang sampai rumah rusak, itu berhak minta ganti, penggantian. Tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam pembelian di web. Sedangkan pelaku usaha itu sendiri sesuai pasal 7 huruf G Undang-Undang Perlindungan Konsumen berkewajiban memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Seandainya kalian jadi pelaku usaha, karena orang ekonomi biasanya lebih banyak menjadi pelaku usaha, juga harus mengetahui undang-undang perlindungan konsumen, itu wajib. Apabila pelaku usaha melanggar larangan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi, atau gambar dalam penjualan barang atau jasa, maka pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 1, huruf A. Penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar.
Ya, itu sanksi pidananya pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bagi pelaku usaha. Ini sampai pada Undang-Undang ITE, yaitu Informasi dan Teknologi Elektronik. Kontrak elektronik dan perlindungan konsumen menurut Undang-Undang ITE dan PPPSTE, Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem Teknologi Elektronik, ya transaksi elektronik, jual beli Anda meskipun dilakukan secara online berdasarkan Undang-Undang ITE dalam transaksi elektronik dan pasal dan PPPSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan Anda untuk membeli barang secara online dengan cara melakukan itu klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan menerima yang menyatakan bahwa setuju dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Apabila Anda membuka web, kamu telah mengklik setuju, itu berarti sudah menerima persetujuan tersebut. Tindakan menerima tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat-syarat yang dicantumkan dan ketentuan-ketentuan jual beli secara online yang dapat kami katakan juga sebagai salah satu bentuk kontrak, salah satu bentuk perjanjian elektronik. Jadi kontrak elektronik menurut pasal 47 ayat 2 PPPST, Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem Elektronik, dianggap sah apabila satu atau A terdapat kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak dalam arti persetujuan di dalam membuka website Anda sudah mengklik dengan apa syarat-syarat yang tertera di dalamnya. B, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, ada juga itu undang-undangnya. Jadi syarat-syarat melakukan subjek hukumnya itu ada peraturan. C, terdapat hal tertentu dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ada 4 ya, syarat sahnya perjanjian. Kontrak elektronik itu sendiri setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut. Ya, di sini data identitas para pihak, jadi pembeli dan penjual, pelaku usaha. Yang B, objek dan spesifikasi. Penjualannya apa? Isinya apa saja yang dijual? Yang dibeli apa saja? Itu objeknya. C, persyaratan transaksi elektronik. Persyaratannya harus bagaimana, membayar bagaimana, pakai COD apa cash apa melalui transaksi transfer bank, begitu persyaratan transaksi elektronik. D, harga dan biaya. Ditentukan kesepakatan harganya sekian, biaya ongkos kirimnya sekian, itu D. E, prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak. Bagaimana cara membatalkan kalau memang dalam mengambil barang atau membeli barang itu tidak jadi, nanti ada prosedurnya. Dan bagaimana cara mengembalikan barang kalau sudah dikirim. F, ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang atau jasa, meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi.
dan pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik. Bagaimana cara penyelesaian? Di sini perlu diketahui bahwa kontrak elektronik itu sering terjadi. Banyak pengaduan-pengaduan konsumen yang dirugikan atau yang dikecewakan. Kalaupun melalui proses hukum pengadilan, itu akan menghabiskan biaya banyak. Ujung-ujungnya adalah konsumen hanya menyerah meskipun rugi. Itu sering terjadi ya. Dengan demikian pada transaksi elektronik yang Anda lakukan, Anda dapat menggunakan instrumen Undang-Undang ITE dan atau PPPSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan Anda tadi. Terkait dengan perlindungan konsumen, pasal 49 ayat 1 PPPST menegaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Harus detail isi-isinya, syarat-syaratnya, barang bentuknya, dan harganya. Itu harus detail di dalam perjanjian kontrak. Lebih lanjut, ditegaskan lagi bahwa pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. Jika barang yang Anda terima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, Pasal 49 ayat 3 PPPSTE mengatur khusus tentang hal tersebut, yakni pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi atau rusak. Selain kedua ketentuan tersebut di atas, apabila ternyata barang yang Anda terima tidak sesuai dengan foto atau gambar atau pada iklan toko online tersebut sebagai bentuk penawaran, Anda juga dapat menggugat pelaku usaha dalam hal ini adalah penjual secara perdata dengan dalih terjadinya wan prestasi atas transaksi jual beli yang Anda lakukan dengan penjual. Terjadi wan prestasi. Apa itu wan prestasi? Wan prestasi adalah ingkar janji. Ya. Menurut Profesor R. Subekti SH, dalam bukunya tentang hukum perjanjian atau wan prestasi atau ingkar janji, adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam kondisi, yaitu 1 atau A, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. C, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. D, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Jika salah satu dari 4 macam kondisi tersebut terjadi, maka Anda secara perdata dapat menggugat penjual online dengan dalih terjadi wan prestasi. Misalnya, barang yang Anda terima tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang dimuat dalam display home website di dalam halaman website. Ya, tidak sesuai yang dikirim dengan yang diterima dengan pesanan, jadi ada wan prestasi. Pidana penipuan dalam transaksi jual beli online. Hal yang perlu diingat adalah bahwa jual beli secara online pada prinsipnya adalah sama dengan jual beli secara faktual pada umumnya. Fakta atau konvensi.
Hukum perlindungan konsumen terkait transaksi jual beli online pun sebagaimana kami jelaskan sebelumnya tidak berbeda dengan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli nyata. Jadi undang-undangnya masih sama dengan jual beli konvensional. Jadi secara umum tidak membuat undang-undang khusus untuk e-commerce. Sebetulnya saya tidak setuju bahwa ini undang-undang e-commerce harus dibuat sendiri. Ternyata saya sudah mengajukan kepada DPR, MPR, ternyata belum ada produk undang-undang e-commerce, masih menggantung atau masih mengikuti undang-undang yang lama. Undang-undang ITE itu belum lengkap sebetulnya. Ya, belum detail secara khusus mengatur tentang e-commerce. Padahal perkembangan e-commerce sudah 800% naiknya setiap tahun. Dengan adanya, apalagi dengan adanya wabah ini, semua akan melalui belanja online atau e-commerce. Pembedanya hanya pada penggunaan sarana internet atau sarana telekomunikasi lainnya. Akibatnya adalah dalam transaksi jual beli secara online, sulit dilakukan eksekusi atau tindakan nyata apabila terjadi sengketa maupun tidak pidana penipuan. Contohnya begini, kalau ada pelaku usaha yang memang punya niat menipu, itu banyak sekali, sudah kejadian banyak. Tapi susah cara eksekusinya karena dengan jarak jauh, dengan kondisi pembeli dan penjual itu saling tidak ketemu, dan data di dalam website juga kurang detail, kurang komplit, itu bisa terjadi. Jadi banyaknya penipuan di dalam online, pembelanja online. Ya, itu ujung-ujungnya konsumen banyak yang dirugikan dan ujung-ujungnya pasrah. Begitulah di dalam belanja online yang terjadi seperti itu. Sifat cyber dalam transaksi secara elektronik memungkinkan setiap orang baik penjual maupun pembeli menyamarkan atau memalsukan identitas dalam setiap transaksi maupun perjanjian. Nah, itu harus hati-hati. Banyak penjual kadang memalsukan identitasnya, tidak lengkap. Dalam hal pelaku usaha atau penjual ternyata menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat, mempunyai niat jahat dalam jual beli online tersebut, maka pelaku usaha dapat juga dipidana berdasarkan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang penipuan dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Hal ini sering terjadi di dunia e-commerce, tapi pelacakannya sangat sulit sekali. Ya, sangat ribet, menghabiskan banyak dana. Bunyi selengkapnya pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ya, rangkaian kebohongan atau berita bohong itu masuk dalam Undang-Undang ITE juga, tetapi kalau di sini pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE itu tentang menyebarkan berita bohong, itu bukan berarti berita bohong yang menyesatkan.
kerugian konsumen dalam arti kerugian konsumen, bukan yang lain ya. Bunyi selengkapnya pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE adalah sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terhadap pelanggaran pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE ini diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, yakni setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Itulah yang ada di dalam Undang-Undang ITE. Itu bunyinya ya. Sebagai referensi mengenai jual beli e-commerce dalam arti jual beli atau belanja online, Anda juga dapat baca artikelnya pasal untuk menjerat pelaku penipuan dalam jual beli online ini, catatan tentang transaksi secara online. Ya, berdasarkan pengamatan dan pengalaman kami, prinsip utama transaksi secara online di Indonesia masih lebih mengedepankan aspek kepercayaan atau trust terhadap penjual maupun pembeli. Jadi kalau kalian mau belanja online itu pasti lebih diutamakan, aku percaya dengan ini, padahal belum melihat barangnya, belum mencoba barangnya, belum melihat secara nyata barangnya, tetapi mengedepankan yaitu kepercayaan. Udah percaya dulu, wah nanti bagus. Tapi banyak kenyataannya tertipu. Prinsip keamanan infrastruktur transaksi secara online seperti jaminan atas kebenaran identitas penjual atau pembeli, jaminan keamanan, jalur pembayaran, payment gateway, jaminan keamanan dan keandalan, website elektronik commerce, belum menjadi perhatian utama bagi penjual maupun pembeli. Terlebih pada transaksi berskala kecil sampai medium dengan nilai nominal transaksi yang tidak terlalu besar, misalnya transaksi jual beli melalui jejaring sosial, komunitas online, toko online maupun blog. Yang ketiga, salah satu indikasinya adalah banyaknya laporan pengaduan tentang penipuan melalui media internet maupun media telekomunikasi lainnya yang diterima oleh kepolisian maupun penyidik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan kondisi demikian, ada baiknya kita lebih selektif lagi dalam melakukan transaksi secara online dan mengedepankan aspek keamanan transaksi dan kehati-hatian sebagai pertimbangan utama dalam melakukan transaksi jual beli secara online. Paling tidak ya, melihat dengan gambar, dengan apakah baik, apakah jelek itu dilihat secara detail, semuanya dirinci. Melihat bagaimana pembelinya, bagaimana barangnya, dan identitas penjual juga ada di situ. Kalau memang itu abal-abal pasti tidak lengkap. Ya. Kalau websitenya abal-abal, suka hilang dan suka nipu itu. Demikian uraian tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengacu pada permasalahan belanja online dari kami. Semoga bermanfaat karena ini ada kaitannya dengan perdagangan belanja online. Saya cuplikkan
dari hasil disertasi saya ya mengenai Undang-Undang Konsumen dan Undang-Undang ITE. Nanti kalau memang ada pertanyaan boleh mengajukan pertanyaan melalui email ya. Siapa yang mau bertanya bisa melalui email, bisa dijawab secara luas dan lengkap. Dasar hukumnya pada Undang-Undang Konsumen yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-undang yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Sebetulnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang lama itu sudah tidak efektif lagi untuk perlakuan mengacu pada belanja online. Intinya seperti itu. Bagaimana seharusnya pemerintah segera membuat atau memproduksi undang-undang e-commerce khusus, ya, yaitu ini pasal-pasalnya tentang ITE yaitu pasal 47 ayat 1 dan penjelasan pasal 47 ayat 1 PSTE. Yang kedua pasal 48 ayat 3 PSTE. Yang ketiga pasal 49 ayat 2 PSTE, yaitu peraturan pemerintah penyelenggaraan sistem elektronik. Sebetulnya tidak merubah undang-undang, tapi dimunculkan undang-undang yang baru. Ada sisipan sedikit buat kalian, yaitu lisan ibarat pisau bermata dua. Lisan, tahu lisan? Lisan itu yang untuk mengucap, itu lisan. Bila digunakan pada hal-hal yang baik, akan mendatangkan kemaslahatan. Itu kebaikan. Namun, sebaliknya, bila digunakan pada hal-hal yang buruk, kemudorotan akan mengiringi. Jadi akan mengiringi kehidupan kita. Maka berbicaralah yang baik-baik, karena bicara adalah doa. Doa untuk diri kita sendiri. Ya, amin. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang kami sampaikan. Yang saya sampaikan, ini saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran di Adlink tetap saya saya cek setiap